Ya, saya Lavino Sentokase. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu resiko teknologi informasi beserta penerapannya. Ya, yang pertama adalah apa itu resiko. Ya, resiko secara umum itu merupakan suatu bagian dari hasil atau kondisi dengan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Dengan keputusan yang diambil nanti itu berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat membuat keputusan tersebut yang ujung-ujungnya membuat kerugian. Itulah risiko secara umumnya ya. Dan risiko TI itu seperti yang kita lihat dari risiko secara umum tadi itu ya berarti dilihat dari TI ya merupakan kerugian dari ketidakpastian sebuah bisnis atau organisasi tersebut, ya baik itu internal ataupun eksternal. Ya untuk resiko internal sendiri itu ya tentunya berasal dari internal sebuah organisasi ya atau perusahaan, baik itu dari SDM-nya ataupun yang lainnya. Dan juga untuk resiko eksternal itu ya uh, berasal dari ya sepertinya biasanya itu ya kayak persaingan atau lingkungan sekitar di perusahaan tersebut. Berikutnya ada penyebab resiko. Ya, penyebab resiko itu uh, dikarenakan biasanya itu dikarenakan karena ketidakpastian ya, entah itu kita mampu atau tidak dari tindakan yang sedang kita lakukan ini, atau mungkin seperti faktor lain seperti alam atau persaingan antar perusahaan, sosial, dan juga lingkungan sekitar ya. Dan karena ketidakpastian dan faktor lain tersebut itulah yang membuat resiko itu terjadi. Jadi ya penyebab resiko di TI ya biasanya kalau menurut saya ya seperti kekurangan ekonomi dalam perusahaan tersebut, terus kekurangan SDM, atau mungkin juga karena faktor sosial lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Lalu berikutnya ada klasifikasi resiko. Ya, klasifikasi resiko ini ya seperti yang pertama ada resiko murni, di mana resiko murni ini itu biasanya atau sudah pasti memunculkan kerugian ya, yaitu tidak dapat dihindari, baik itu di perusahaan, bisnis, usaha atau apapun itu. Dan ya karena tidak dapat dihindari ya kita harus siap saja ya tentunya. Terus berikutnya ada resiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif ini itu ya bisa dibilang itu tuh nggak pasti, ya bisa terjadi karena ketidaksengajaan, ya entah itu menyebabkan keuntungan ataupun kerugian. Kalau keuntungan ya misalnya saham perusahaan tersebut naik, atau kerugiannya mungkin seperti kurangan SDM ataupun rusaknya alat dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian ada resiko keuangan. Nah, resiko keuangan ini tuh umumnya ya pastinya mengakibatkan keuangan di perusahaan tersebut itu terkikis ya, atau bisa dibilang itu kurang mumpuni lah, atau tidak di atas standar lah, dimana perusahaan tersebut tuh ya kacau kalau ekonominya dari perusahaan tersebut ya menurun terus kan, ya bisa jadi perusahaan tersebut bangkrut. Kemudian ada resiko pasar. Nah, resiko pasar ini itu biasanya disebabkan karena persaingan antara perusahaan, antara yang perusahaan A
dengan perusahaan B, baik itu maupun persaingan dari gaya mereka, style mereka, ataupun mungkin produk, atau mungkin dari periklanan atau apapun itu ya, mereka tuh pasti menunjukkan yang terbaik, makanya mereka saling bersaing. Nah, entah itu terbaik atau tidak ya kita tidak tahu ya, karena itu sifatnya ya masih probability ya, bisa mungkin atau tidak. Bisa saja perusahaan A lebih baik, bisa saja perusahaan B lebih baik, kita juga tidak tahu. Nah, berikutnya eh, manfaat risiko. Nah, manfaat risiko ini ya seperti meningkatkan stabilitas bisnis dalam perusahaan ya, terus kemudian meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik tentunya. Dari resiko yang telah mereka hadapi, tentunya kualitas kerja juga dapat meningkat ya. Dan juga kalau dari perusahaan itu sendiri seperti meningkatkan keamanan aset dari perusahaan tersebut ataupun dari pekerja itu sendiri. Nah, kemudian juga dapat meminimalkan resiko yang sama yang akan terjadi nantinya. Ya tentunya seperti yang kita tahu, kita harus bisa belajar lah ya dari kesalahan yang sama, baik itu sengaja ataupun tidak. Tentunya itu bisa membuat jadi pelajaran, apalagi kalau dalam sebuah perusahaan tentunya itu harus memberikan kualitas kerja yang baik, dan juga keamanan dalam perusahaan tersebut harus ditingkatkan ya, untuk menghadapi resiko yang akan terjadi nantinya, entah itu menguntungkan atau merugikan ya siapa yang tahu, kita juga tidak tahu, itulah resiko. Dan manfaat resiko itu tuh sebenarnya nggak cuma dalam perusahaan ataupun organisasi ya, dalam pribadi kita ya tentunya dapat meningkatkan kualitas kerja yang sudah saya katakan tadi ya, skill, juga pengasah otak, dan juga kita dapat, kalau dalam perusahaan ya mungkin lebih dapat dipercaya, atau dengan kemampuan kita dapat naik pangkat atau ya semacamnya lah, yaitu manfaat resiko. Dan kemudian ada penerapan resiko. Nah, penerapan resiko sendiri di sebuah perusahaan ya ataupun organisasi ya tentunya untuk mengurangi, juga membantu perusahaan tersebut dari ancaman-ancaman yang akan datang ya, dan juga melindungi perusahaan tersebut dari mungkin persaingan yang akan terjadi di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Terus juga apa ya, kalau penerapannya tuh ya itulah, kalau keuangan ya mungkin minimalisir kerugian di dalam ekonomi keuangan perusahaan tersebut ya. Dan juga para staf juga bekerja tuh ya harusnya bisa bekerja lebih baik, dan juga siap menghadapi ancaman dari alam sekaligus ya. Entah ya, kalau namanya alam kan nggak terprediksi ya, kita harus selalu siap saja kalau bencana tersebut akan terjadi. Ya itu tadi adalah risiko secara umum TI, baik itu dan juga penerapannya dalam perusahaan. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari mengenai risiko di TI dan juga penerapannya. Ya sebenarnya masih ada banyak lagi, atau enggak cuma di perusahaan lah atau organisasi, kita sendiri pun pasti juga akan menghadapi resiko kita sendiri.
di masa depan nantinya. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi resiko tersebut. Ya paling enggak kita belajar lah dari resiko. Ya seperti kesalahan yang telah kita buat, ya harus kita pelajari lah supaya kesalahan tersebut tidak terjadi. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Lavino Sehan Lokase. Selamat sore dan terima kasih.